Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri saya Nurlita Widarti dan rekan saya Anita Juniarti dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia akan mempresentasikan materi validitas dan reliabilitas instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, saya Nurlita Widarti akan terlebih dahulu mempresentasikan pengertian validitas. Validitas menurut Anwar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Anderson, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas suatu instrumen merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur suatu yang harus diukur. Validitas instrumen yang dianalisis dalam penelitian meliputi validitas logis dan empiris. Validitas logis adalah suatu instrumen penelitian menunjuk pada kondisi suatu instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan teori dan ketentuan yang ada. Terdapat 3 macam validitas logis, yaitu validitas isi, validitas muka, dan validitas konstruksi. Validitas isi merupakan ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materinya akan diteliti. Validitas isi suatu instrumen tes berkenaan dengan kesesuaian butir soal dengan indikator kemampuan yang diukur, kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar materi yang diteliti, dan materi yang diteskan representatif dalam mewakili keseluruhan materi yang diteliti. Sementara itu, validitas isi suatu instrumen non-tes berkenaan dengan kesesuaian item pernyataan atau pertanyaan dengan indikator variabel yang diteliti. Kemudian pengertian validitas muka. Validitas muka adalah ketepatan susunan materi atau kata-kata yang digunakan pada suatu butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen tersebut. Validitas muka suatu instrumen penelitian meliputi kejelasan bahasa, gambar, grafik, tabel, diagram, atau simbol yang ada dalam instrumen tersebut. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas muka yang baik jika susunan kalimat. Validitas konstruksi. Suatu instrumen penelitian berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, minat, dan bakat. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas konstruksi yang baik jika kalimat yang digunakan tidak menyinggung pihak-pihak tertentu, misalnya siswa calon guru. Selanjutnya adalah validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan, bersifat empirik dan ditinjau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya validitas instrumen penelitian yang dinyatakan dengan koefisien korelasi yang diperoleh melalui perhitungan. Koefisien korelasi butir soal atau item pernyataan dan pertanyaan suatu instrumen dinotasikan dengan R(X)Y. Berikut ini cara yang biasa digunakan untuk mencari koefisien korelasi validitas instrumen dalam penelitian pendidikan, yaitu koefisien korelasi product moment person. Koefisien korelasi product moment dikembangkan oleh Carl Pearson. Koefisien korelasi ini digunakan untuk data yang memiliki skala pengukuran minimal interval, data interval atau rasio. Koefisien korelasi produk moment person diperoleh dengan rumus R(X)Y N sigma XY min sigma X dikurang sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat mutlak N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kemudian koefisien korelasi Range-Spearman. Koefisien korelasi Range-Spearman digunakan untuk data yang memiliki skala pengukuran minimal ordinal, data ordinal, interval, atau rasio. Koefisien korelasi Range-Spearman diperoleh dengan rumus P sama dengan 1 min 6 sigma D 2 per N kuadrat min 1. Selanjutnya, validitas butir soal pilihan ganda. Suatu soal tes objektif yang memuat 20 butir dengan memperlihatkan prosedur pengembangan instrumen evaluasi untuk tes objektif beserta kisi-kisi soalnya.
Baiklah, saya akan membacakan kompetensi dasar. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikatornya, yang pertama, menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan penjumlahan, kemudian menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan pengurangan, kemudian menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan perkalian, dan menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan pembagian. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikatornya, menggunakan operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian yang memuat 20 butir soal diujikan kepada 10 siswa untuk mengetahui kevalidan suatu soal dengan menggunakan Microsoft Excel berdasarkan tabel di atas. Dari R product moment dengan taraf signifikan 5% dengan N sama dengan 10 dapat dilihat bahwa R tabel sama dengan 0,632. Sebuah soal dikatakan valid jika RxY lebih besar dari R tabel, sehingga dari perhitungan di atas dapat kesimpulan bahwa soal yang valid dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, dan 19, sedangkan soal yang tidak valid adalah nomor 10, 12, 13, 15, 16, 18, dan 20. Secara keseluruhan, soal termasuk valid karena lebih banyak soal yang valid dibandingkan yang tidak valid. Instrumen yang valid berarti instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Fungsi dan kegunaan validitas ini untuk mengetahui sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran untuk melakukan fungsi ukurnya agar data yang diperoleh relevan atau sesuai dengan tujuan diadakan pengukuran tersebut. Sekian dari presentasi saya, Nurtodiarti, untuk materi validitas. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Anita Juniarti, tentang reliabilitas. Baiklah, saya Anita Juniarti akan melanjutkan penjelasan mengenai reliabilitas. Jadi pengertian reliabilitas menurut Sugiono menyatakan bahwa reliabilitas merupakan instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Sedangkan menurut Morrison menyatakan bahwa reliabilitas merupakan indikator tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap suatu hasil pengukuran. Selanjutnya, reliabilitas suatu instrumen adalah keajegan atau kekonsistenan instrumen tersebut bila diberikan pada subjek yang sama, meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama atau relatif sama, tidak berbeda secara signifikan. Tinggi rendahnya derajat reliabilitas suatu instrumen ditentukan oleh nilai koefisien korelasi antara butir soal atau item, pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen tersebut yang dinotasikan dengan R. Selanjutnya, reliabilitas ini ada dua, reliabilitas instrumen tes tipe subjektif atau instrumen non-tes, dan reliabilitas instrumen tes tipe objektif. Yang pertama, reliabilitas instrumen tes tipe subjektif. Rumus yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen tes tipe subjektif atau instrumen non-tes adalah rumus Alpha-Cronbach, yaitu R sama dengan N per N kurang 1, 1 dikurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat, yang mana R ini adalah koefisien reliabilitas, N adalah banyak butir soal, SI kuadrat adalah variansi skor butir soal ke I, dan ST kuadrat adalah variansi skor total. Selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen
tes tipe objektif, yaitu rumus yang dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen tes tipe objektif adalah rumus Kuder dan Richardson ke-20 atau ke R20, yaitu R sama dengan N per N kurang 1 ST kuadrat dikurang sigma VI kali QI per ST kuadrat, yang mana R ini adalah koefisien reliabilitas, N adalah banyak butir soal, PI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir soal KI, QI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab salah pada butir soal KI, dan ST kuadrat adalah variansi skor total. Nah, di sini ada reliabilitas butir soal pilihan ganda atau tes objektif. Nah, jadi suatu soal tes objektif yang memuat 20 butir dengan memperhatikan prosedur pengembangan instrumen evaluasi untuk tes objektif beserta kisi-kisi soalnya. Ini adalah kompetisi dasar KD1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator yang pertama ialah menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan penjumlahan. Yang kedua, menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan pengurangan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan perkalian, dan yang keempat ialah menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan pembagian. KD kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikatornya ialah menggunakan operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian diujikan kepada 10 siswa untuk mengetahui kereliabilitasan suatu soal. Jadi soal yang 20 tadi kita ujikan kepada 10 siswa untuk mengetahui kereliabilitasan. Dan ini adalah hasil dari perhitungan tadi menggunakan Microsoft Excel. Itu sudah dijelaskan bahwa V adalah proporsi banyak subjek yang menjawab benar, Q-nya proporsi banyak subjek yang menjawab salah, ada variannya, ada R-nya. Jadi rumus yang dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen tes objektif adalah rumus Kuder dan Richardson ke-20 atau KR20 yang sudah kita jelaskan tadi. Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi R-nya sama dengan 0,690. Jika nilai interpretasikan menurut kriteria korelasi Guilford, maka nilai R berada pada kategori sedang. Artinya, tingkat keejegan atau kekonsistenan instrumen tersebut cukup tepat atau cukup baik. Dengan kata lain, jika instrumen tersebut diberikan pada objek yang sama oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama atau tetap. Karena pengertian reliabilitas adalah suatu konsistensi sebuah tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa sebelum melakukan penelitian, instrumen yang digunakan harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan instrumen yang reliable berarti instrumen bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.